Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 yang mewajibkan pungutan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual di marketplace. Ya, Direktur Peraturan Perpajakan Ditjen Pajak memastikan bahwa pungutan ini bukanlah pajak baru. Kementerian Keuangan secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan atas transaksi perdagangan dalam negeri melalui sistem perdagangan elektronik. PMK yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 14 Juli 2025 ini bertujuan menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekosistem digital yang kian pesat, yang mendorong pergeseran perilaku konsumsi masyarakat ke ranah digital. Direktur Perpajakan 1 Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan bahwa PMK 37 hadir untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, memperluas kepatuhan pajak, dan menciptakan level playing field antara pelaku usaha konvensional dan digital. Untuk itu, Ditjen Pajak memastikan pungutan pajak ini berlakukan bukanlah pajak baru. Jadi ini hanya sistem skema bagaimana memungut menyetor pajak saja. Kalau tadi disampaikan, ya sebenarnya yang online itu pengen bayar, tapi harus ngitung dulu kemarin jual berapa, pencatatan segala macam, 0,5%-nya berapa, harus setor sendiri. Nah, dengan PMK ini kita minta marketplace untuk memungut dan kemudian menyetor. Berapa yang disetor, kita flatkan saja sesuai tarif yang final tadi. Dalam ketentuan baru ini, marketplace ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 atas transaksi yang dilakukan merchant dalam negeri. Adapun tarif PPh pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5% dengan perlakuan final atau tidak final tergantung pada ketentuan yang dipilih oleh wajib pajak sesuai dengan PP 55 tahun 2022. Bahkan pedagangan kecil dengan batas omset tertentu dipastikan tidak dikenakan PPh tersebut. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Adex Channel. Pemirsa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaporkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sepanjang semester 1 2025 tercatat mencapai 147,5 triliun rupiah. Angka ini telah mencapai 48,9% dari target APBN yang mencapai 301,6 triliun rupiah. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sepanjang semester 1 2025 tercatat mencapai 147,5 triliun rupiah. Angka ini menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mencapai 48,9% dari target APBN yang mencapai 301,6 triliun rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama mengatakan perolehan tersebut tumbuh 9,9% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 134,2 triliun rupiah. Peningkatan ini khususnya pada penerimaan bea keluar dan cukai. Dari sisi bea keluar, tercatat setoran mencapai 14,7 triliun rupiah, tumbuh 81,1% dibandingkan tahun 2024. Kemudian, penerimaan cukai mencapai 109,2 triliun rupiah atau tumbuh 7,3% secara tahunan. Namun penerimaan bea masuk hanya 23,6 triliun rupiah, tercatat turun 2,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI, Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menegaskan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga semester 1 2025 masih menunjukkan kinerja positif. Untuk tahun 2025, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan semester 1 2025 masih menunjukkan kinerja yang positif dengan total penerimaan sebesar 147,5 triliun atau 48,9% dari target APBN. Realisasi ini meningkat 9,9 year on year yang dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh penerimaan bea keluar dan cukai yang tumbuh meskipun penerimaan bea masuk sedikit terkontraksi. Di sisi lain, secara keseluruhan capaian hingga pertengahan tahun ini menunjukkan bahwa penerimaan kepabeanan dan cukai masih solid. Hal ini dengan tetap menjaga keseimbangan antara fasilitas dan pengawasan, serta adaptif terhadap dinamika perekonomian global dan nasional. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Ya, kalau kita lihat tadi seputar perpajakan dan juga bea cukai begitu ya, Ca, ini sepertinya menjadi upaya pemerintah untuk kemudian menggenjot ataupun mengejar penerimaan negara yang lebih tinggi lagi karena memang masih banyak yang bisa dioptimalkan. Dan jika memang tadi pemirsa mungkin bertanya-tanya ya, kenapa kemudian akhirnya makanan dengan tingkat natrium yang tinggi ataupun mungkin yang asin atau bahkan tadi loka pasar yang pajaknya juga akan dikejar, ya sebetulnya ini bukan hal baru ternyata, Ca. Ini sudah pernah diterapkan kalau untuk yang pajak digital, sementara untuk yang makanan atau kita tahu juga minuman berpemanis dan juga tembakau ini menjadi objek-objek cukai yang memang terus dikejar karena memang ada indikasi atau prevalensinya yang diupayakan oleh pemerintah untuk pengurangan konsumsi dari bahan-bahan tersebut. Ya, walaupun kalau kita bicara mengenai tadi ada tembakau, kemudian logam atau mineral begitu ya, yang dominan sekali gitu pemasukannya terhadap pendapatan dari bea dan cukai, memang mungkin agak masih berfluktuasi juga terhadap harga komoditas global gitu ya. Seandainya mungkin bisa diperluas juga ke komoditas-komoditas lainnya, diversifikasi mungkin akan lebih banyak juga, lebih optimal lagi gitu ya pemasukannya. Kita ke informasi lainnya pemirsa terkait dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menargetkan implementasi KUR atau kredit usaha rakyat perumahan ini akan mulai berjalan pada bulan Juli 2025. Ya, saat ini penyusunan draft peraturan menteri terkait KUR perumahan masih dalam tahap pembahasan bersama lembaga terkait. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menargetkan penyusunan peraturan menteri terkait kredit usaha rakyat atau KUR perumahan bisa diselesaikan akhir bulan depan. Beberapa lembaga yang turut serta menyusun draft peraturan menteri tersebut diantaranya Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, Perbankan Penyalur KPR FLPP, serta Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. ARA mengklaim KUR perumahan merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah. Nantinya fasilitas KUR perumahan tak hanya diberikan pada perorangan, namun juga dipersiapkan bagi UMKM untuk membangun sektor perumahan. Ya, memang udah diminta, udah diputuskan harus akhir Juli. Kami berusaha untuk bisa akhir Juli ini bisa selesai. Artinya udah dikeluarkan peraturannya ya. Itulah yang dibicarakan Pak Vicky ya, plafonnya berapa, itu justru itu yang kita mau bicarakan supaya tepat sasaran ya. Pemerintah berharap KUR perumahan akan memberikan dampak terhadap ekonomi dan dapat memacu daya saing skala usaha di sektor infrastruktur. Jakarta, Riken Wardia, Dex Channel. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. PT Pertamina Persero sukses membawa piagam penghargaan IDX Channel ESG Awards 2025. Ya, PT Pertamina berhasil membawa penghargaan melalui kategori khusus sektor pertambangan dan energi. PT Pertamina Persero sukses memboyong penghargaan IDX Channel ESG Award 2025 dalam kategori khusus sektor pertambangan dan energi. Diterima oleh manajer Media Communication Corporate Secretary Pertamina, Robert Marcelino Firiza. PT Pertamina Persero memastikan diri menjadi perusahaan yang tidak hanya menjamin ketersediaan energi nasional, melainkan menjadi perusahaan global yang menerapkan prinsip environmental, social, and governance atau ESG secara berkelanjutan di seluruh lini bisnisnya. Robert menegaskan sejumlah inisiatif telah dijalankan secara konsisten termasuk program dekarbonisasi, pengembangan energi hijau, dan tata kelola perusahaan yang etis. Tidak ketinggalan, pihaknya juga sejalan mewujudkan swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rangka menempatkan posisi kami sebagai salah satu perusahaan BUMN, khususnya di bidang energi, tentu ESG ini menjadi sesuatu yang sangat challenging. Kita punya banyak inisiatif untuk ESG, dari mulai dekarbonisasi, kemudian kita juga mengembangkan diversity, kita juga mendorong terus tentang governance atau tata kelola yang etis untuk bisnis perusahaan. Di samping kita juga tetap harus menjaga stabilitas ketersediaan swasembada energi untuk masyarakat. Dan ini kita lakukan juga memenuhi unsur-unsur ESG di sana, dengan salah satu buktinya adalah kita juga memproduksi produk-produk Pertamina, produk-produk BBM yang juga mengutamakan green product. Di sisi lain, sejumlah pengembangan energi hijau Pertamina juga mengembangkan produk-produk ramah lingkungan seperti Pertamax 95 atau Green Pertamax, serta Sustainable Aviation Fuel atau SAF untuk sektor penerbangan. Selain itu, Pertamina juga berupaya mewujudkan ekosistem ESG yang solid di Indonesia. Dari Jakarta, Ade Firmansyah,
IDX Channel.